Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 2205121410 dari kelas Sistem Informasi tahun 2022A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil literatur review saya terhadap beberapa artikel ilmiah pada bidang pemodelan dan simulasi. Presentasi kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemodelan dan simulasi. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, saya jelaskan tentang pengertian dan manfaat dari literatur review. Literatur review adalah suatu proses mengumpulkan atau mengevaluasi literatur atau bahan pustaka dari sebuah topik penelitian tertentu. Manfaat dari membuat literatur review adalah dapat menentukan suatu topik pembahasan dan permasalahan yang akan diteliti. Berikut merupakan hasil literatur review saya pada salah satu artikel dengan judul Pemodelan dan Simulasi Proses Produksi Peralatan Bayi pada Home Industry Pupi Putra Perdana. Artikel ini ditulis oleh Taskia Sabrina Az-Zahra, Risa Aida Saputri, Iken Ayu Setifani, Nanti Prawitaningrum, dan Dwi Roliawita. Artikel ini terbit pada tahun 2021. Permasalahan pada artikel yang pertama adalah kurangnya efisiennya proses produksi dikarenakan proses pembuatannya menggunakan sistem make to order, sehingga menimbulkan terjadinya antrian akibat dari proses produksi yang lama. Proses produksi tersebut membutuhkan waktu yang lama akibat pelayanan produk berdasarkan permintaan masing-masing toko. Artikel yang pertama ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dari model dan simulasi produksi Pupi Putra Perdana dan menyarankan model produksi yang lebih baik. Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas manajemen produksi Home Industry Pupi Putra Perdana. Metode yang digunakan pada penelitian ini memiliki tahapan yang meliputi analisis permasalahan, studi literatur, dan pemodelan. Sampel atau variabel yang diteliti pada artikel yang pertama ini adalah pemodelan sistem make to order pada produksi barang di Home Industry Pupi Putra Perdana yang kurang efisien. Hasil penelitian dari artikel yang pertama adalah pada penelitian ini dapat ditarik informasi bahwa produksi saat ini kurang efisien. Permasalahan yang dialami oleh Home Industry Pupi Putra Perdana adalah kurangnya manajemen produksi sehingga terjadinya antrian akibat dari proses produksi yang lama. Hal tersebut dikarenakan produksi menggunakan sistem make to order. Model produksi yang disarankan peneliti untuk diterapkan pada Pupi Putra Perdana yaitu memiliki efisiensi lebih jika dibandingkan dengan proses produksi yang diterapkan pada saat ini, karena dapat menimbulkan antrian tiap produknya tidak terlalu padat, sehingga dapat membuat proses produksi menjadi lebih baik dan memberikan keunggulan pada Pupi Putra Perdana. Berikut merupakan hasil literatur review saya pada artikel kedua dengan judul Pemodelan dan Simulasi Distribusi Kaos Custom dengan Anilogik Studi Kasus Konveksi Kaos di Surabaya. Artikel ini ditulis oleh M. Syaifuddin Azizi, Yoga Adita Tama, Muhammad Husnul Mubarak, dan Dwi Rolyawati. Artikel ini terbit pada tahun 2021. Masalah pada artikel yang kedua ini adalah aktivitas bisnis yang bergerak pada bidang konveksi sangat bergantung pada proses produksi yang dilakukan. Efektivitas dan efisiensi perlu diperhatikan dalam menggunakan sumber daya manusia dan juga faktor manajemen. Konveksi kaos di Surabaya memiliki banyak pelanggan di berbagai daerah di Surabaya, namun masih belum bisa memaksimalkan strategi kegiatan distribusi. Tujuan dari penelitian artikel ini adalah simulasi distribusi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dari manajemen konveksi kaos Surabaya dalam mengatur naik turunnya permintaan pelanggan. Kualitas mutu layanan konveksi kaos Surabaya pun meningkat. Ruang lingkup penelitian artikel ini adalah manajemen dan distributor konveksi kaos Surabaya dan pelanggannya di berbagai daerah di Surabaya.
Metode yang digunakan pada artikel kedua ini adalah kualitatif dengan tujuan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Sampel atau variabel yang diteliti pada artikel kedua ini adalah seluruh pihak manajemen dan distributor kaos Surabaya. Hasil penelitian artikel kedua adalah dengan menggunakan distribusi kaos custom dengan analogi studi kasus konflik kaos Surabaya, distribusi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dari manajemen konveksi kaos di Surabaya dalam mengatur naik turunnya permintaan pelanggan. Kualitas mutu pelayanan konveksi kaos Surabaya meningkat, terutama dalam pengiriman oleh pihak distributor. Dengan menambahkan unit sesuai dengan jumlah retail, maka ketetapan distribusi tidak mencapai angka maksimum, yaitu 100%. Berikut merupakan hasil literatur review saya pada artikel ketiga dengan judul Pemodelan Vending Machine dengan metode FSA atau Finite State Automata. Artikel ini ditulis oleh Tatas Hari Wicaksono, Faisal Dwi Amrizal, dan Hani Atun Mumtahana. Artikel ini terbit pada tahun 2019. Permasalahan pada artikel ini adalah sudah efisienkah penggunaan metode pemodelan Finite State Automata untuk menjelaskan logika penerimaan masukan berupa polling pada mesin vending machine. Tujuan dari penelitian artikel ketiga adalah untuk menjelaskan metode pemodelan Finite State Automata pada logika penerimaan masukan berupa poin pada mesin sampai mendapatkan minuman sesuai dengan pilihan. Hasil dari penelitian ini adalah simulasi atau pemodelan alur komputasi yang berjalan pada vending machine dan desain interface vending machine. Ruang lingkup dan batasan pada artikel ini adalah user, FSA, dan vending machine. Metode yang digunakan pada artikel ketiga ini adalah pemodelan vending machine dengan metode Finite State Automata diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Sampel atau variabel yang digunakan pada artikel ketiga adalah penggunaan metode Finite State Automata pada pemodelan vending machine dan usernya. Hasil penelitian pada artikel ketiga adalah vending machine merupakan penerapan dari bidang ilmu teori bahasa dan automata yang dapat menjual barang atau kebutuhan manusia secara otomatis. Sistem penjualan dengan vending machine tidak membutuhkan operator. Pembeli dapat memilih sendiri barang yang akan diinginkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan vending machine di Indonesia sangat masih rendah karena bisa diketahui dari masyarakat belum mengerti cara penggunaannya. Maka dari itu, terbuatnya simulasi vending machine yang menerapkan bahasa automata diharapkan mampu memberikan pengalaman cara bertransaksi menggunakan vending machine secara baik dan benar. Berikut merupakan hasil literatur review saya pada artikel keempat dengan judul Pemodelan Penyebaran Infeksi COVID-19 di Kalimantan yang ditulis oleh Roni Teguh, Abertun Sagit Sahai, Franky FPG. Artikel ini terbit pada tahun 2020. Masalah pada artikel keempat ini adalah kasus pertama penyebaran penyakit COVID-19 pada bulan Desember 2019 yang diidentifikasi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kejadian di Indonesia sendiri pertama kali kasus COVID-19 diumumkan oleh gugus tugas COVID-19 pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Dan dapat dilihat bahwa di Kalimantan terdapat lonjakan wabah yang sangat signifikan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan pemodelan terhadap penyebaran epidemi virus COVID-19 di Kalimantan, di mana hasil prediksi yang dihasilkan dapat membantu untuk bertindak secara tepat dan meminimalkan dampak dari risiko epidemi global COVID-19. Ruang lingkup dari pembahasan kali ini adalah optimalisasi data pada model SIR. Metode yang digunakan pada artikel keempat ini adalah menggunakan metode SIR untuk melakukan perhitungan penyebaran virus COVID-19. Pada matematika sendiri, metode ini diartikan sebagai jumlah kelahiran kasus baru akibat seseorang yang terinfeksi COVID-19 menjadi populasi yang benar-benar sehat dan berpotensi untuk sakit dan terinfeksi COVID-19. Sampel atau variabel yang digunakan adalah masyarakat Kalimantan yang terjangkit COVID-19 dan hasil dari metode SIR.
Hasil penelitian dari artikel keempat ini adalah studi ini pemodelan dengan menggunakan model SIR pada kawasan regional Kalimantan sangat membantu melihat pola pergerakan sebaran berbasis data aktual. Optimalisasi data aktual ini disebut komputasi dengan SIR model menjadi sangat penting untuk melakukan prediksi yang akurat. Samping SIR model, penelitian ini juga menggunakan metode herd immunity kawasan Kalimantan yang nantinya akan dapat memprediksi jumlah atau kelompok orang yang mampu bertahan pada pandemi COVID-19 berdasarkan prediksi dengan model SIR. Berikut merupakan artikel ilmiah kelima dengan judul Analisis Jumlah Kedatangan Penumpang Pelayaran Dalam Negeri di Pelabuhan Tanjung Perak menggunakan metode simulasi. Artikel ini ditulis oleh Vivian Nur Aida, Rahmayadi, dan Sony Sonjaya. Artikel ini terbit pada tahun 2022. Permasalahan pada artikel ini adalah jumlah kedatangan penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok yang tidak menentu menimbulkan permasalahan penentuan jumlah kapal yang harus disiapkan agar penggunaan kapal dapat semaksimal mungkin dan meminimalkan biaya yang tidak diperlukan. Pihak PT Pelabuhan Indonesia harus membuat strategi agar pada saat terjadi peningkatan jumlah penumpang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan metode terbaik dengan membandingkan simulasi Monte Carlo dengan metode regresi linear dalam peramalan. Penelitian ini dilakukan pada jumlah kedatangan penumpang pelayaran dalam negeri di Pelabuhan Tanjung Priok. Metode yang digunakan pada artikel kelima ini adalah menggunakan metode komparatif berdasarkan perbandingan metode simulasi Monte Carlo dan regresi linear terhadap data real tahun 2019 dan perbandingan metode simulasi Monte Carlo pada metode regresi linear terhadap nilai ekspektasi. Simulasi Monte Carlo memberikan hasil yang mendekati dengan data real pada tahun 2019 dan nilai ekspektasi dibandingkan dengan metode regresi linear. Sampel atau variabel yang diteliti pada artikel kelima ini adalah perbandingan antara simulasi Monte Carlo dengan metode regresi linear dalam peramalan. Hasil penelitian pada artikel kelima ini adalah data pada masa lalu merupakan data yang sangat penting untuk memprediksi data di masa yang akan datang. Tanpa adanya data pada masa lalu, penelitian akan sulit untuk dilakukan. Metode Monte Carlo lebih mendekati data real pada tahun 2018 dibandingkan dengan metode regresi linear. Oleh karena itu, metode Monte Carlo sangat cocok digunakan untuk memprediksi kedatangan penumpang di Tanjung Priok untuk masa yang akan datang pada PT Pelabuhan Indonesia 2 dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan dari peningkatan atau penurunan jumlah kedatangan penumpang. Hasil dengan menggunakan Monte Carlo akan lebih baik jika dilakukan perhitungan bilangan acak sebanyak mungkin. Hasil simulasi akan lebih mendekati nilai ekspektasi. Penelitian ini selanjutnya bisa menggunakan metode lain untuk memprediksi jumlah kedatangan penumpang yang lebih banyak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.